Moka atau juga disebut dengan Nekara Perungu merupakan benda budaya zaman Perungu. Secara fisik, Moka terbentuk seperti drum tangan dengan diameter 40-60 cm dan tinggi 80-100 cm dan memiliki bentuk dan desain yang bermacam-macam. Pada umumnya, Moka berbentuk lonjong seperti gena kecil. Moka Nekara raksasa ditemukan di desa Ailmoli, Kecamatan Alor, Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nekara yang ditemukan pada tahun 1972 ini keberadaannya diketahui melalui petunjuk mimpi. Yang menemukan Moka adalah seorang warga desa Kokor, Kecamatan Alor, Barat Laut, bernama Simon Chioil. Fungsi Moko yang pertama sebagai simbol status sosial, yang kedua sebagai mas kawin, yang ketiga sebagai alat tukar ekonomi, yang keempat sebagai alat musik. Nekara adalah semacam perunggu dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya tertutup. Ada juga yang mengatakan bahwa bentuknya seperti dandang terbalik. Memiliki banyak motif hiasan. Nekara termasuk peninggalan kebudayaan manusia prasejarah yang banyak ditemukan di Indonesia, yaitu Jawa, Bali, Sumatera, Kepulauan Kai, Selayar, dan Rai adalah beberapa tempat di mana Nekara ditemukan. Nekara diperkirakan ada sejak manusia mengenal teknik peleburan logam, sementara teknik peleburan sudah dikenal oleh masyarakat praksara pada masa Pragudegan atau zaman. Fungsi Nekara pada masa prasejarah yaitu pertama sebagai alat melakukan komunikasi atau upacara adat, yang kedua sebagai tanda atau sinyal dimulainya perang, yang ketiga sebagai simbol status sosial dalam kekuatan magis yang realistis. Jenis-jenis Nekara yaitu ada tiga. Yang pertama Nekara bulan bejeng, yang kedua Nekara Sangayan, yang ketiga Nekara Selayar. Bejana adalah benda berbentuk seperti gitar Spanyol yang tidak bertangkai. Pola hiasan dalam bejana adalah hiasan anyaman yang menyerupai huruf J. Di Indonesia, bejana ditemukan oleh para ahli di daerah Madura dan Sumatera. Bejana juga ditemukan di Phnom Penh, Kamboja. Maka tidak dapat diasingkan lagi bahwa kebudayaan logam di Indonesia memang termasuk golongan dengan kebudayaan logam di Asia yang berpusat di Dongsan. Itulah sebabnya zaman perunggu di Indonesia ini lebih dikenal dengan nama kebudayaan Dongsan. Bejana memiliki kegunaan sebagai perlengkapan kegiatan atau ritual keagamaan serta upacara adat. Selain itu, bejana juga memiliki fungsi sebagai alat kerja atau perkakas, karena kegunaannya sebagai tempat untuk menyimpan hasil tangkapan ikan. Kapak corong adalah peralatan prasejarah yang terbuat dari perunggu dan terdapat rongga di tengahnya. Rongga di bagian tengah itulah yang membuat peralatan logam ini terkenal dengan nama kapak corong. Sejarah penemuan kapak corong muncul pada zaman logam, di mana peradaban saat itu sudah tidak hanya mengandalkan hasil bumi dan peralatan dari batu. Pada zaman ini, berbagai peralatan dan perabotan manusia sudah mulai dibuat dengan bahan dasar perunggu dan perak. Kapak corong menjadi barang yang langka pada saat itu karena tidak setiap orang memiliki dan menggunakannya, akibat masih terbatasnya bahan dasar. Adapun pada abad ke-18, kapak corong pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti bernama Rabius. Lalu pada abad ke-19 dilakukan penelitian lebih lanjut untuk pengumpulan dan dokumentasi kapak corong. Pada dasarnya, fungsi kapak corong pada masa perundingan sangat beragam. Namun, banyak temuan yang menyebut bahwa kegunaan kapak ini adalah sebagai peralatan sehari-hari. Selain itu, kapak corong juga sering digunakan dalam ritual atau upacara keagamaan dan juga simbol kebesaran. Jenis dan persebaran. Sebagian besar wilayah Indonesia banyak ditemukan kapak corong, seperti di Sumatera Selatan, Bali, Jawa, Sulawesi Tengah, dan Pulau Selayar.